Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kedamaian. Kehidupan itu harus terus meningkat. Kehidupan harus terus makin lama makin baik. Sama dengan level pendidikan, dari yang level bawah semakin naik, dan semakin naik. Ilmunya juga harus semakin naik. Itulah bukti dari kualitas manusia itu meningkat. Ilmunya meningkat, otomatis pendapatannya juga meningkat. Ini sudah saling melengkapi sebetulnya dan merupakan sesuatu yang sama. Kalau ilmunya meningkat, maka harusnya pendapatannya meningkat. Artinya, ketika pendapatannya tidak meningkat, maka ilmu Anda tidak meningkat, sehingga perlu upgrade ilmunya. Ini sudah dua hal yang berbanding lurus antara ilmu yang ada di kepala kita dengan pendapatan yang kita hasilkan. Level paling bawah PAUD gitu ya, lalu naik menjadi TK, kalau di sekolah anak saya namanya RJ, naik menjadi mungkin udah kelas A, kelas B, lalu sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ilmunya berbeda. Ilmunya anak TK tentu tidak sama dengan ilmunya perguruan tinggi. Artinya apa? Kalau Anda masih di level TK lalu Anda berbicara sama perguruan tinggi, tentu tidak akan nyambung. Sebaliknya, Anda punya ilmu perguruan tinggi tapi bicara sama yang TK, tidak nyambung. Kenapa? Ilmunya beda. Sehingga ada sebuah ini bukan pepatah ya, sebuah ungkapan di zaman wali, yaitu bahwa hanya wali yang tahu kalau orang itu wali. Artinya apa? Kita tahu nih, kita punya level ilmu di level misalnya perguruan tinggi. Lalu lawan bicara kita bicaranya di level ilmu yang SD. Kita tahu bahwa dia masih sampai di level SD. Sehingga apa? Kita yang sudah ada di level perguruan tinggi tidak bisa ngotot dengan pemahaman kita di ilmu yang di sini. Kenapa? Dia pasti ngotot dengan yang di SD. Lebih baik tinggalkan saja. Itu kenapa kalau di agama disarankan menghindari perdebatan meskipun benar. Kenapa? Karena level ilmunya berbeda. Kalau level ilmunya sama, maka pasti bicaranya nyambung, pasti bicaranya itu selaras. Makanya saya seringkali menghindari perdebatan. Kalau sudah ada yang telepon kemudian nanyanya macam-macam dan ngotot, saya hentikan. Sama dengan kalau di YouTube komentarnya aneh-aneh, saya tidak membalas. Saya tidak membalas. Kenapa? Percuma. Bahkan saya pernah baca bahwa ada anjuran yang berdebat dengan yang mendebat itu sama saja gitu ya. Jadi lebih baik tinggalkan perdebatan meskipun itu benar. Kenapa? Percuma. Anda punya pemahaman yang level perguruan tinggi, lawan bicara Anda levelnya SD, saling ngotot, tidak akan nyambung kan? Percuma. Jadi daripada capek-capek membuang energi, mending pikirkan yang lain. Itu cara saya untuk bertemu dengan orang lain dan menghindari yang namanya perdebatan karena capek. Ilmu seseorang itu adalah isi dari kepalanya, dan itulah ukuran kualitas seseorang. Bukan dari bajunya, bukan dari apapun, tapi dari ilmunya. Tapi ilmu yang bagus pasti kehidupannya bagus. Ilmu yang tinggi pasti pendapatannya bagus. Itu sudah berbanding lurus antara jumlah pendapatan, kekayaan dengan isi ilmu yang ada di kepala orang itu. Ilmu apapun, ilmu kehidupan dan semuanya. Ada yang mengatakan, tapi kan dia tidak sekolah, kok bisa dia kaya? Pertanyaan saya adalah, apakah sekolah itu sudah pasti punya ilmu? Bisa iya, bisa tidak.
Kalau dia ketika sekolah tidak pernah belajar, tidak pernah mendengarkan gurunya, tidak pernah mendengarkan dosennya, tidak pernah memahami, lalu dia lulus, dia juga tidak punya ilmu sebetulnya. Dia hanya punya gelar, tidak punya ilmu. Beda antara punya gelar dengan punya ilmu. Mungkin di sekitar kita banyak orang punya gelar mentereng, banyak gelarnya gitu ya, tapi ilmunya sedikit. Buktinya, beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar, pernah membaca ada seorang profesor apa doktor gitu ya, yang tertipu dengan Dimas Kanjeng menarik uang gaib. Kita bisa simpulkan bahwa dia secara gelar mungkin profesor, doktor, tapi tidak paham ilmu kehidupan. Sehingga apa? Mudah dibohongi sama Dimas Kanjeng sampai dia membela dengan segitunya, dan ternyata baru dia sadar kalau dia ditipu. Sekali lagi, ilmu tidak selaras dengan gelar Anda, tapi ilmu berbanding lurus dengan jumlah penghasilan Anda. Sudah pasti orang yang dia punya ilmu di bisnis pasti bisnisnya bagus. Orang yang punya ilmu di internet pasti dia bisa pakai internet dengan baik. Orang yang dia punya ilmu berbicara pasti berbicaranya baik. Orang yang punya ilmu menyetir mobil pasti bisa menyetir mobil dengan baik. Orang yang ilmunya bagus, pendapatannya bagus. Artinya apa? Kalau Anda ingin lebih kaya, maka upgrade-lah ilmu Anda, naikkan kualitas isi kepala Anda. Jangan takut, jangan ragu untuk belajar apapun. Karena sesungguhnya hidup manusia itu tergantung isi pikirannya. Ilmu, sekali lagi ilmu berbeda dengan gelar di sekolah, gelar akademik. Gelar akademik tidak menjamin ilmu Anda. Itu sudah seperti itu. Kalau kita lihat Bill Gates, kita lihat Steve Jobs, mungkin Facebook ya. Bill Gates sekolah drop out, tapi dia kaya. Apakah dia tidak berilmu? Berilmu. Ini membuktikan bahwa memang yang penting bukan seberapa panjang gelar akademik Anda, seberapa banyak Anda sekolah, itu tidak penting. Yang penting adalah seberapa banyak ilmu di kepala Anda, seberapa banyak ilmu yang Anda pahami di kepala Anda. Ilmu bisa didapat dari manapun juga. Anda bisa mendapat ilmu di sekitar kita. Bahkan ilmu Tuhan pun sudah ada banyak di sekitar kita. Yang penting kita mau membaca ilmu-ilmu tersebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bacalah sekitarmu dan kamu pasti dapat ilmu. Kita semua diberi Tuhan pikiran untuk kita membaca kejadian di sekitar kita. Dan itulah adalah ilmu. Kalau Anda ingin kaya, jangan sibuk mencari bisnisnya apa, jangan sibuk mencari pekerjaannya apa, tapi mulailah dengan mengisi kepala Anda dengan ilmu-ilmu yang benar dan bermanfaat. Sekali lagi, ilmu yang benar, bermanfaat, dan mengkayakan. Kalau ilmunya membuat miskin, ya hidup Anda jadi miskin. Tapi kalau ilmunya membuat Anda kaya, ilmu tentang kekayaan, maka pasti hidup Anda kaya. Percayalah, Tuhan itu memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Tuhan itu memberikan kita pikiran yang sama. Tinggal Anda mau mengisinya dengan ilmu yang jelek, ilmu yang membuat miskin, ataukah ilmu yang mengkayakan dan bermanfaat. Selamat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.